Shalom, puji Tuhan. Terima kasih Trenggalek, luar biasa pelayanan kalian. Ya, bentar ya. Puji Tuhan, Trenggalek hebat. Oke. Saya pindah dulu. Iya. Oke. Bentar. Baik. Hari ini kita akan belajar tema yang cukup menarik. Tema kita adalah belajar untuk menguasai dan menjaga hati kita. Saya ulangi, tema kita jelas sekali. Bagaimana kita bisa belajar untuk menguasai dan menjaga hati kita. Saudara, kita sudah sering belajar. Satu-satunya bagian dari hidup kita, ya perhatikan. Satu-satunya bagian dari hidup kita yang Papa minta kita menjaga. Itu bukan rumah kita, ya ada yang komen, woi temanya bagus, ya. Ada, Tuhan tidak minta menjaga uang kita, Tuhan tidak minta menjaga bagian apapun dari hidup kita, ya. Yang Papa minta cuma satu, jaga hati. Nah, bayangkan dari seluruh bagian hidup kita, hanya satu yang Papa minta untuk kita jaga, yaitu hati kita. Saudara bisa bayangkan betapa pentingnya hati ini sehingga Papa di surga pencipta alam semesta yang maha kuasa, yang maha dahsyat, tidak minta apa-apa yang harus kita jaga selain hati kita. Ya, kita buka ayatnya itu, Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Ya. Oi, anak saya Daniel, Asaria, hebat kamu, sehat kamu nak ya. Oke ya, Amsal 4:23, perhatikan. Jagalah hatimu, ini permintaan Tuhan. Jagalah hatimu, ya, dengan segala kewaspadaan, dengan keseriusan, dengan ketelitian, dengan sungguh-sungguh. Jaga hati. Kenapa? Karena dari situlah, dari hati itulah terpancar kehidupan. Saudara harus ingat, satu-satunya hal yang dibenci oleh si jahat, kalau saya bilang si kunyuk itu, cuma satu, yaitu kehidupan. Sebab setan itu sumber kematian. Maka itu yang sumber kematian, makasih Nathan ya. Sumber kematian itu sangat benci dengan sumber kehidupan. Sebab tujuan setan datang. Kita semua masih ingat yang dikatakan Tuhan Yesus, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri itu datang hanya untuk ngeri, membunuh, ya. Pencuri datang hanya untuk membunuh. Setelah dibunuh, ya. Kenapa? Ya. Setelah dibunuh, wah, dia mencuri, membunuh, membinasakan. Maka itu yang dicuri oleh si jahat. Bukan uang kita. Ya, ingat ya, setan itu tidak pernah mencuri uang kita. Justru uang itu milik mereka. Mereka nggak akan curi uang kita. Sebab uang sudah jadi milik mereka 100%. Tapi maka itu jangan takut kehilangan uang. Uang itu milik mereka dan uang itu mereka sendiri kok, kata Tuhan Yesus. Tapi yang dicuri itu adalah kehidupan. Nah, karena Tuhan memberitahu kita, pusatnya hidup itu ternyata ya
pusatnya hidup itu ternyata bukan di dompet ya. Ternyata pusatnya hidup itu ada di hati. Oh, ngeri sekali kalau kita tidak sungguh-sungguh menjaga hati itu. Nah, karena setan tahu pusatnya hidup itu di hati, maka itu mereka selalu ganggu hati kita, karena setan tahu dengan mencuri kehidupan yang ada di hati kita, maka yang muncul adalah kematian. Dan saya harus ngomong, setan berhasil mencuri kehidupan dari kita. Setan sangat berhasil dan sudah terbukti sampai hari ini. Ya, kematian ada di mana-mana, bukan kehidupan. Nah, jadi karena setan tahu ayat ini, bahwa sumber kehidupan itu ada di hati, maka setan sering ganggu kita. Dan yang diganggu adalah hati kita. Karena itu pusat kehidupan. Nah, seharusnya semua kita, yang harus lebih kita jaga, maaf ya, yang harus lebih kita jaga adalah hati kita. Karena itu yang diminta oleh Tuhan, bukan yang lain-lain. Hati kita. Nah, saudara, mengerikan sekali. Ternyata tidak sedikit di antara kita murid-murid Tuhan Yesus itu yang gagal menjaga hatinya. Karena, nah ini yang kita akan belajar hari ini. Terima kasih Pak Filipus memberikan tema bagaimana kita belajar untuk menjaga dan menguasai hati kita. Itu ternyata, saudara, harus betul-betul serius kita kerjakan. Nah, setelah setan berhasil ya mengotori hati kita, ternyata cara setan merusak kehidupan, sumber kehidupan di hidup kita, yaitu hati kita, sangat mudah. Saudara, serius, sangat mudah. Hari ini ayo kita belajar ya. Saya akan tunjukkan beberapa fakta betapa seringnya kita gagal dalam menjaga hati kita ya, karena setan kita izinkan mencuri hati, mencuri pusat kehidupan itu. Ternyata cara setan mengotori, merusak sumber kehidupan itu bukan dengan hal-hal besar, bukan dengan hal-hal yang wah, tidak, saudara. Ternyata setan merusak sumber kehidupan itu dengan hal-hal kecil. Ayo hari ini kita catat. Semua anak-anak saya warga binaan dimanapun saudara berada. Dan semua kita yang bebas ya di luar dari LP itu. Ayo kita belajar. Hal-hal kecil yang sering kali setan buat. Coba dengarkan ini. Jengkel, tersinggung, kecewa. Mitro hadir ya, gak apa-apa, terlambat masih sempat. Saudara perhatikan 3 hal ini. Jengkel, tersinggung, kecewa. Ternyata 3 hal ini adalah cara setan untuk mengotori, merusak hati manusia dan merusak sumber kehidupan. Tolong dicatat 3 hal ini. Ya, tersinggung, jengkel, kecewa. Kecewa, tersinggung, jengkel. Jengkel, kecewa, tersinggung. Sudahlah, bolak-balik hanya 3 hal ini. Saudara bisa bayangkan kalau sampai 3 hal ini yang hari-hari, dengar ya, yang hari-hari kita tahu, kita alami hari-hari loh saudara. Harusnya kita ini belajar
Kalau si kunyuk itu tiba-tiba datang membawa salah satu atau tiga-tiganya, harusnya kita akan mengerti, oh dia datang lagi, oh dia balik lagi. Nah, coba saudara renungkan. Bukankah, oh ibu pun orang Subang ikut hadir, senang papa kamu hadir. Bayangkan saudara, tiga hal ini kan kecil bahkan sepele. Ya, saya akan ulang-ulang terus. Supaya semua kita sejak hari ini belajar firman ini, tidak ada orang yang bodoh lagi mau dicuri pusat sumber kehidupannya. Aduh, kiranya mulai hari ini semua kita harus jadi jenius, ya, supaya setan tidak punya kesempatan untuk mencuri sumber kehidupan kita. Jengkel, tersinggung, kecewa. Kecewa, tersinggung, jengkel. Udahlah, tiga ini saja. Ini yang pertama. Begitu si musuh itu berhasil melemparkan salah satu dari tiga hal ini. Salah satu dulu. Nggak usah tiga-tiga. Parah. Saya ulangi, begitu si kunyuk itu berhasil melemparkan salah satu dari tiga sampah racun ke hati manusia. Aduh, ini ada yang ngomong dari Magelang. Kok Pak Filipus seperti tahu yang baru kurasakan? Sudahlah, jangan ulang-ulang bodoh. Terus itu saja. Oi, ini seorang master psikologi menulis di Zoom bahwa kalau ada orang tersinggung, jengkel, dan kecewa, itu sudah gejala ODGJ. Apa itu ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa. Mateng kon, kalau orang Surabaya bilang. Lihat tuh, ini yang ngomong master psikologi, S2 psikolog. Jadi betul. Jadi orang yang sangat mudah tersinggung, sangat mudah kecewa, sangat mudah jengkel, itu adalah awal dari gejala orang dengan gangguan jiwa. Jangan sampai ada loh di antara kita. Terima kasih ya, seorang master psikologi mengingatkan kita akan hal ini. Nah, saya mau pakai kalimat ini, jangan marah dulu. Seharusnya makin dewasa kita. Kalau saya nggak berkata makin tua usia kita ini, seharusnya kita ini kan sudah punya pengalaman bagaimana ngatasi tiga hal tadi. Karena dari kecil kita sudah terlatih. Wih, Wawan hebat, makasih nak. Ya. Karena dari kecil kita ini sudah sering mengalami tiga hal ini. Dikecewakan, dibuat jengkel, dibuat tersinggung. Itu kan sudah dari kecil. Artinya itu sudah langganan kita. Nah, seharusnya kan kita ngerti kalau itu datang lagi. Nah, betul tidak, saudara? Harusnya ngerti. Nah, saya mau yakinkan kepada setiap kita bahwa jengkel, tersinggung, kecewa, itu hal-hal sepele, hal-hal kecil. Tolong dicatat, itu hal sepele, itu hal kecil, bukan hal besar. Harusnya kita bisa menang atas semua itu. Kenapa kita nggak menang-menang, saudara? Maaf saya berkata, makin dewasa kita, makin tua usia kita, harusnya kita semuanya mengerti dan tidak boleh kalah lagi. Dan jangan izinkan pencuri itu untuk mencuri sumber kehidupan kita. Kira-kira saya cukup waktu nggak ya kalau menjelaskan beberapa penyebab orang bisa jengkel, tersinggung, kecewa, kecewa, tersinggung, jengkel. Oke, saya berikan contoh-contoh kecil saja.
mendengar orang salah bicara. Ayo, ini dari Kelapa Gading. Gampang tersinggung, sama aja sombong, betul. Ayo, saya percaya tidak pernah ada seorang yang tidak pernah mengalami mendengar orang salah ngomong. Perhatikan kalimat ini. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah punya pengalaman mendengar ada orang salah bicara, salah omong. Semua kita pasti pernah mengalami. Nah, masalahnya yang barusan ngomong itu merasa tidak ngomong seperti itu. Makin celaka nggak kalau begitu? Ya, dari Amerika, dari Illinois muncul. Saudara perhatikan. Dengar ya, baik-baik ya, dengar ya. Semua kita yang namanya manusia pasti pernah dengar, pernah punya pengalaman. Kita mendengar ada orang salah bicara. Ya, yakin ya, semua kita pasti pernah ya mengalami itu. Nah, inilah tandanya bahwa saudara dan saya adalah masih manusia normal. Wih, kok nggak enak sekali kalimatnya. Betul. Manusia normal itu pasti pernah punya pengalaman ada orang salah bicara kepada kita. Pasti pernah. Justru kalau saudara yang mengaku diri manusia, maaf, tapi tidak pernah. Aku kok gak pernah ya mengalami ada orang aku dengar salah ngomong. Maaf. Pasti orang itu sedang tuli. Maaf. Kenapa saya harus meyakinkan ini? Karena inilah hal pertama yang pasti terjadi dalam hidup setiap manusia. Ya, ini ada komen dari Ngunut. Karena salah ngomong manusia bisa membunuh manusia lain. Karena emosi. Karena hati yang tidak dijaga. Betul. Salah ngomong bisa jadi pembunuhan. Nah, saya mau sampaikan ini. Ternyata hal sebaliknya. Yang kita tuduh salah ngomong tadi, ternyata saudara kita itu atau orang itu tidak merasa kalau dia ngomong itu. Saudara makin rancu nggak? Makin kacau nggak keadaan ini? Serius, makin kacau. Saudara, ini sumber pertama setan mencuri dan mengotori pusat kehidupan manusia, yaitu dengan mendengar orang salah ngomong. Nah, yang baru ngomong tadi, kita yakinkan bahwa kamu tuh tadi ngomong seperti ini. Sambil ngotot-ngotot tau kita ini. Yang situ juga ngotot. Yang punya mulut kan aku. Aku ini sadar. Aku tadi ngomong apa. Nah, kitanya sama kerasnya, aku juga punya kuping tahu. Kupingku ini baru mendengar kamu tadi ngomong seperti itu. Saudara, saya tanya kepada saudara, kira-kira ada nggak pengadilan mau menghakimi? Kira-kira ada nggak pengadilan yang mau ngurusi, mengadili orang yang dituduh salah ngomong karena ada orang yang salah dengar? Nah, sudah. Perhatikan ini. Ayo kita tertawa sama-sama yuk. Karena ini lucu, saudara. Ya, jadi sumber kotornya hati yang setan rusak sumber kehidupan itu salah dengar dan salah bicara. Nah, namanya orang yang salah dengar, dia nggak mau diyakinkan bahwa kamu dengarnya bukan begitu. Nah, yang salah ngomong juga tidak mau dituduh bahwa aku ngomongnya nggak salah. Maka itu muncul tadi, aku yang punya mulut, aku yang punya telinga. Seru ya menghadapi ini. Nah, dari sekian banyak pengalaman saya sebagai hamba Tuhan, saudara, ini yang saya katakan berkali-kali. Kalau ada orang yang seperti ini,
ngalami seperti itu, satu salah dengar, satu salah bicara, tuduhannya. Catat, Tuhan pun nggak bisa menyelesaikan. Bayangkan, kenapa sampai Tuhan saja kok nggak bisa menyelesaikan? Dari tahunan ada orang. Bagaimana jika orang yang sudah meninggal berbicara dalam mimpi? Enggak. Saudara, lebih baik enggak usah percaya. Kita lebih baik percaya Tuhan yang bicara kepada kita. Jadi kalau ada orang mimpi didatangi yang sudah meninggal, enggak usah diurus. Hati-hati loh. Jangan sampai hati kita kotor. Ya, contoh kemarin malam. Ya, tanpa sengaja saya bertemu dengan suami istri, ya, dan suami istri ini sejak tahun 2020 yang lalu, ketika Zoom ini mulai, ya pas di Sungai Kehidupan, ya. Nah, saya berani cerita ini karena suami istri ini sedang di dalam pesawat, ya, menuju ke kota lain. Nah, tadi malam itu tanpa sengaja saya ketemu. Nah, kami dua cuma ketemunya di Zoom, jadi nggak pernah ketemu langsung. Nah, tiba-tiba ketemu, waduh, senang sekali. Ya ampun, 5 tahun ini ya, kita baru ketemu sekarang. Ya. Lalu si istri itu, ya Viana, Shalom juga. Si istri itu tanya, Koden, kami ini baru mulai usaha. Ya, terus usahanya begini, saya nggak cerita. Nah, hari Rabu yang lalu kami ketemu seorang hamba Tuhan. Nah, kami cerita-cerita, kami kenal baik pada hamba Tuhan itu. Nah, ketika hamba Tuhan ini kami tunjukkan rencana bisnis kami yang baru, dan kami tunjukkan foto-foto gambar-gambarnya, ya marketnya itu. Tiba-tiba hamba Tuhan ini berkata, nah ini loh, wah, hati-hati loh, kalau lihat gambar ini ada sesuatu yang nggak baik. Ini bisa mendatangkan kutuk. Nanti anakmu bisa begini, kamu bisa begitu. Saudara bayangkan, gelisahlah dua orang ini. Ya, ini sudah jalan 60%. Tapi hamba Tuhan itu berkata, lebih baik batalkan. Kamu jual aja kepada yang lain. Ya nggak segampang itu mau jual. Nah, terus saya tanya. Jadi masalahnya apa? Kan saya nggak tahu. Kami sedang ketakutan, Koden. Betul nggak kata hamba Tuhan itu? Saudara, maaf ya. Tolong ya rekan-rekan pelayan hamba-hamba Tuhan. Berhikmatlah ya untuk menyampaikan sesuatu. Nah, saudara, ternyata ini banyak terjadi. Maka itu belajarlah masing-masing kita. Hanya mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Jangan, maaf, bukan berarti nggak boleh percaya hamba Tuhan, silakan. Tapi kalau membuat gelisah, membuat ketakutan, membuat apa begitu, ya kita cek dulu. Jadi mimpi itu pun kita nggak bisa percaya. Bahkan nubuatan pun kita nggak boleh percaya 100%. Satu-satunya hal yang bisa kita percaya adalah firman Tuhan. Perhatikan, hanya firman Tuhan, tidak boleh yang lain. Ya, Reza, senang sekali Papa, kamu ikut. Jadi di luar Alkitab, walaupun atas nama Tuhan, saudara tidak boleh mempercayai 100%. Ya, karena bukan firman. Maka itu penting sekali kita mempercayai firman dalam hidup ini, Alkitab. Nah, ini sumbernya. Karena yang disebut kebenaran itu cuma Alkitab. Maka itu lebih baik kita percaya apa kata Tuhan. Bukan apa. Maaf, ada yang telepon. Jadi percaya kepada apa? Oh, bentar. Kata Tuhan, bukan apa kata orang. Maka itu penting sekali. Salah dengar, salah bicara. Ya, salah dengar, salah bicara. Itu bukan yang dari Tuhan. Ya, kita harus tahu konsep ini. Maka itu Tuhan
mau kita berhikmat ya untuk menjaga hati kita dari semua sampah-sampah yang dikirimkan iblis dalam hidup kita, supaya kita jangan bodoh. Hati-hati itu ya, supaya kotoran-kotoran sampah, ingat saudara, Tuhan tolong kami Tuhan, supaya Tuhan jangan sedih melihat apa yang kita sedang kerjakan itu harus semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan firman-Nya, bukan dengan yang lain-lain. Ayo saudara, hanya percaya firman, bukan kata orang, katanya. Hal berikut yang membuat kita bisa tersinggung, kecewa, dan jengkel. Jengkel, tersinggung, kecewa. Ingat ini 3 hal berikut. Baca WA, WhatsApp. Waduh, itu banyak sekali. Persahabatan jadi hancur karena WA. Saya percaya hampir semua kita pernah mengalami hal yang sama juga. WA itu. Nah, itu salah satu cara setan ngotori hati kita. Banyak saudara. Ayo keluarkan semua pengalaman-pengalaman kita yang pernah mengalami hal-hal seperti itu. Supaya kita ini jangan dibodohi lagi oleh si iblis. Setuju ya? Jangan mau dibodohi lagi. Sudah cukup setan merusak hidup kita. Sudah cukup. Hari ini ambil keputusan. Katanya. Stop. Menilai sesuatu, menilai seseorang. Jangan cepat-cepat ambil penilaian. Bisa salah kita ini. Biarkan keadaan jalan dulu. Supaya kita tidak salah. Ada peristiwa yang ini kisah nyata. Ya. Suatu hari di sebuah bandara. Ada seorang pria sedang duduk. Di sampingnya ada wanita yang sedang duduk. Nah, ternyata mereka dua duduk bersebelahan, nggak saling kenal. Lalu mereka itu tanpa sengaja membeli kue ya di tempat yang sama dan jenis kuenya sama. Jadi si pria meletakkan bungkusan kantong kertas kue itu di samping dia. Nah, ternyata si wanita juga meletakkan kue yang sama, bungkusan yang sama, karena mereka beli di toko yang sama. Wanita ini meletakkan juga di sampingnya. Jadi bisa bayangkan ya, pria wanita yang gak saling kenal duduk berjejer, dan di tengah-tengah ada 2 bungkus kue yang baru mereka beli. Nah, ini kisah nyata saudara. Tiba-tiba si wanita ini melihat pria ini kok kurang ajar betul. Ngambil kuenya. Nah, si pria tidak merasa salah karena yang dia ambil di kantong yang dia baru beli. Dalam peristiwa ini kisah nyata. Wanita ini wajahnya nggak enak. Karena tiap kali si wanita melihat pria ini ambil kuenya, dia melototin. Nah, pria ini senyum. Ayo jujur, kira-kira kalau kita jadi wanita itu jadi makin jengkel nggak? Ini orang kok nggak tahu diri. Kueku kok dimakan. Kenapa? Kau tambah ganas katanya dari Nabiri. Saudara, terus itu terjadi sampai sekian kali si pria ini ngambil kue. Saudara, akhirnya panggilan boarding. Nah, pria ini berdiri tanpa ngomong apa-apa. Karena dia dipanggil boarding. Dia bawa kuenya. Wih, wanita ini matanya sudah, pria nggak tahu diri, nggak tahu malu. Tapi pria ini senyum kepada wanita itu. Ini kisah lucu, tapi ini nyata. Begitu pria ini pergi,
Wanita ini kaget. Loh, kok kue yang aku beli masih utuh? Kok bisa begitu, kenapa? Dari kejauhan, ya ini yang buat video keren juga. Dari kejauhan, pria itu noleh ke wanita ini sambil senyum dan dia angkat. Dia angkat kantong kuenya itu. Wih, wanita ini malu. Ternyata yang dimakan oleh pria ini kuenya dia sendiri. Dan kuenya wanita ini masih utuh. Ternyata, ini loh, ketika ketiga kali pria ini ngambil kuenya, wanita ini jengkel. Diambil kue. Ternyata yang wanita ini ambil kue miliknya pria itu. Kan kantongnya sama. Kuenya sama. Aduh, ayo kita belajar. Bagaimana perasaan kita kalau kita jadi perempuan itu. Waduh, saya nggak tahu itu malunya kayak apa itu. Ternyata justru wanita yang marah-marah ini, justru dia yang nyolong dalam tanda kutip, yang mencuri kuenya si pria itu. Nah ini loh, ini kisah-kisah kehidupan saudara. Saya nggak tahu nanti ini kan nulisnya kayak apa ini ya. Ya, saya percaya ada yang pernah lihat karena video itu viral. Ya, lucu sekali kisah itu. Nah ini loh. Jadi salah satu hal yang paling penting menjaga hati kita. Ayo catat semuanya. Salah satu hal yang paling penting bagaimana kita menjaga hati kita. Lakukan ini. Jangan cepat-cepat ambil kesimpulan. Ya, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Jangan cepat-cepat menilai sesuatu atau seseorang. Jangan. Jangan ada asumsi atau kira-kira mungkin iya kalau tidak. Aduh, itu merusak semuanya. Saya ulangi ya. Salah satu cara saudara dan saya menjaga hati kita. Jangan cepat-cepat menilai seseorang. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan atau keputusan. Jangan cepat-cepat emosi. Jangan. Teduhkan semua dulu. Tenangkan. Biar waktu yang akan berbicara. Jadi waktu saya nonton video itu, saya pun bisa melakukan hal yang sama. Entah saya jadi pria itu, atau saya jadi wanita itu. Ya inilah kehidupan. Ayo kita belajar mulai hari ini. Woi anak saya dari Tuban Kampung. Ayo kita belajar mulai hari ini. Jaga sumber pusat kehidupan ini. Maka itu manusia yang paling rugi dan paling celaka di dunia adalah manusia yang terlalu cepat mengambil kesimpulan, terlalu cepat membuat penilaian, terlalu cepat membuat keputusan. Itu orang paling celaka dan paling rugi di dunia ini. Ayo belajar. Oh luar biasa ini sebentar. Ini Amang Silaban. Ya, Amsal 4 ayat 23. Miliki hati untuk menjadi saluran yang bersih. Amin. Buat berkat bagi banyak orang. Horas Amang setuju. Miliki hati untuk jadi sumber air yang bersih. Nah, oke ya, ada yang tanya lagi ini. Sebentar. Wanita memang suka begitu, marah dulu baru paham. Yang tersinggung yaitu orangnya. Ya, ada yang tanya, bagaimana cara kita mengatasi hati yang gentar atau ketakutan? Gampang. Mengatasi hati yang gentar dan ketakutan, ingat ada papa yang baik. Itu saja, ingat ada papa yang baik. Nah, saya kembali ke pengusaha yang suami istri yang kemarin malam saya terima. Saya berkata begini. Papa, ya, pertanyaan sama, bagaimana cara kita mengatasi hati yang gentar atau ketakutan? Dengar ya. Terima kasih pertanyaan ini mengingatkan saya lupa menjawab. Jadi saya bilang kepada suami istri ini. Papa kita itu papa yang sangat baik dan sangat luar biasa. Dengar ini baik-baik. Jadi kalau papa tahu
bahwa yang kalian kerjakan ini berbahaya buat kalian, nggak mungkin papa nggak bicara kepada kalian. Saudara catat ya, nubuat dan apa saja yang didapat dari hamba Tuhan, sehebat apa saja, itu nomor 2. Artinya hanya peneguhan. Nomor 1, papa harus beritahu kita dulu. Saya yakinkan kepada 2 orang ini, saudara, begini. Kalian punya anak, saya tahu mereka punya anak 2. Ya, mereka punya anak 2. Bayangkan ketika anak kalian masih kecil, terus sedang berjalan menuju ke kompor yang sedang menyala. Jahat nggak kalau kalian sebagai papa mama ketika melihat anak kalian sedang melangkah menuju kompor yang menyala, terus kalian cuma senyum, terus cerita sendiri? Nggak mungkin. Pasti sebagai papa mama kalian akan cepat mengingatkan dia. Saudara, ketika saya sampaikan itu, ini si suami nangis. Lalu dia berkata, ampuni saya Tuhan. Selama berapa hari ini saya nggak bisa tidur gara-gara hamba Tuhan itu menyatakan sesuatu yang membuat kami gentar. Ternyata kalau itu salah, Papa akan cepat beritahu kami. Simpel. Jadi yang tanya bagaimana cara mengatasi takut dan gentar, ingat ada Papa yang baik. Selalu mengandalkan dia untuk apa saja. Jelas ya? Oke, izin yang mau tanya tadi. Mau WA atau langsung, mau nulis atau ngomong, Kristo. Jadi semua kita harus jadi benar ya. Oh, ada yang komen. Hamba Tuhan hebat dari Semarang. Amsal 21 ayat 2. Oke nak, nanti Papa buka. Ya, silakan yang mau tanya. Halo Pak. Yo, kenapa? Ada 2. Yang pertama, melihat gaya hidupnya Papa sama uang. Ya. Kedua, Itu, oke. Melihat gaya hidupnya Pak, biasanya Papa ini kan kebutuhannya banyak ya. Ya. Biasanya kita kalau kebutuhan lagi banyak, tahu-tahu dapat uang, itu kan rasanya, puji Tuhan, rasanya seperti bersyukur sekali. Papa waktu kita ketemu tak lihat, enggak, itu biasa aja, itu dapat ya sudah, terima kasih, cuma biasa aja gitu. Jadi sama uang biasa saja gitu. Nah, lalu yang kedua tentang tadi salah benar itu, biasanya kita itu merasa salah benar. Kita merasa sangat benar itu kalau kita sudah ngitung di atas kertas. Dan ketika kita hitung, kita merasa bahwa hitungan kita yang benar. Yang sebelah sana juga akan ngitung dengan caranya dia sendiri. Dia juga mungkin punya hitungan sendiri yang dia merasa dia yang benar gitu. Itu, ya, jadi yang benar yang mana Pak? Gitu. Ya, yang benar itu sikap hati. Sikap hati kita itu yang menentukan. Semua kita perlu uang, tapi jangan diperbudak, diperhamba oleh uang. Dan di dalam semua masalah yang kita hadapi, ketakutan, kegentaran itu yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan hubungan suami istri pun akan terganggu ketika antara suami istri ini sedang dikelitik-kelitik perasaannya, emosinya. Lalu muncul jangan-jangan. Nah itu. Jadi Kristo tempatkan Papa di atas segala-galanya. Sehingga dalam kondisi seperti apapun juga, Tuhan tetap nomor 1 ya, untuk kita tempatkan di tempat yang tepat. Jadi masalahnya bukan pada uangnya, masalahnya bukan pada situasi atau keadaannya, tetap masalahnya itu pada suasana hati kita. Makasih nak, kalau Kristo melihat sikap Papa seperti itu hal yang luar biasa. Betul, yang dekat-dekat saya tahu. Saya itu tidak bisa membuat perubahan dalam sikap, baik wajah saya, cara saya bicara, apa saja ketika saya nggak punya uang sama sekali, dan ketika saya sedang punya uang, buat saya sikap saya itu sama. Nah, terus terang, ini saya ngomong, terus terang, ini merugikan diri sendiri. Loh kenapa? Karena kalau lagi nggak punya uang, saya nggak bisa pura-pura seperti punya uang atau gimana tetap. Akhirnya orang kan,
Ngerti nggak maksudnya? Ya udah, itu saja yang kita harus tahu. Mudah-mudahan jelas nak jawaban Bapak ini. Oke? Jelas, Pak. Ya. Haleluya. Setuju ya, ini ada yang ngomong guru musik. Setuju. Betul saudara. Ya. Ini yang kita harus tahu dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau bekerja dahsyat ya, untuk rencana kekalnya kita alami dalam hidup kita. Oke ya, kita lanjut sekarang ini. Wah, pokoknya hidup dengan Papa kita tuh menyenangkan sekali, saudara. Sangat indah dan sangat menyenangkan. Kalau kita bisa berjalan bersama dengan Papa di surga, maka kita akan melihat kedahsyatan demi kedahsyatannya tiap hari. Oke, kita kembali. Jadi, ada kesaksian. Tadi pagi ngobrol sama seorang saudara kita yang pelayanan LP. Ketaatan selalu membuat kita berada di persimpangan hidup. Jangan pilih yang menguntungkan, pilih taat saja dengan tujuan pengenalan akan Dia. Betul. Ketika Maria didatangi Gabriel dan diberitahu bahwa kamu akan mengandung anak ini begini begitu, kamu mengandung oleh Roh Kudus. Itu Maria sedang di persimpangan jalan. Ketika Yahweh Elohim mendatangi Abram, ya sebelum jadi Abraham, tiba-tiba ada suara, pergi kamu. Abram sedang di persimpangan jalan. Saudara, pertanyaan suara kita ini bagus untuk menolong kita menjaga hati juga. Nah, kalau saya katakan semua bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, atau saya balik, semua bentuk firman Tuhan yang datang kepada kita, itu selalu membuat kita ada di persimpangan jalan. Entah pertigaan, entah perempatan, atau cuma belok kanan atau belok kiri. Itu pasti terjadi di hidup kita. Nah, yang menentukan saudara dan saya bisa mengambil jalan yang benar, itu sikap hati. Maaf kalau saya, supaya waktu ya, saya harus segera pergi ini, waktu. Orang yang hatinya itu penuh dengan uang. Aduh Roland, maafkan Papa ini gak bisa beritahu kamu atau Papa di Singapura. Saudara lihat, orang yang hatinya itu gudang duit, maaf. Maka ketika mereka ada di persimpangan jalan, yang memutuskan mereka ke kiri, ke kanan, terus maju, belok, atau bagaimana, pasti untung ruginya. Kira-kira kalau aku ke kanan untung berapa? Kalau aku ke kiri rugi berapa? Nah, itu pertimbangannya. Karena uang. Orang yang sedang hatinya penuh dengan dendam dan kemarahan, ketika dia mendengar suara Tuhan, dia harus milih. Dan biasanya orang yang penuh kepahitan dan kemarahan itu milihnya, mana yang bisa aku buat merugikan orang itu. Itu dia. Ketika Bileam ditawari duit oleh Balak, Nabi loh, hamba Tuhan saudara. Lihat cara memutuskannya. Oke. Ada yang tanya lagi, bagaimana jika ada sesuatu berbicara dalam hati, menyuruh untuk menegur seseorang yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman, apakah harus diam atau harus bagaimana? Nah, pakai hukum Matius 16. Datangi berdua saja. Saudara, aku tahu loh kamu melakukan ini. Mau nggak kamu bertobat? Jadi baik-baik. Kalau orangnya nggak mau dan kita nggak bisa ngurus lebih jauh, ya sudah. Yang penting saudara sudah nyampaikan. Jadi saudara, isi hati kita, suasana hati kita, itu yang menentukan setiap keputusan yang kita harus ambil. Maka itu kalau hari ini kita belajar dengan tema bagaimana belajar menjaga dan menguasai hati, ini luar biasa saudara, ini luar biasa. Terima kasih Bapak untuk kebaikan Tuhan yang hebat itu. Jadi jangan main-main dengan hati kita. Ya,
Dengarkan kalimat ini. Hati yang pernah terluka dan tidak pernah diselesaikan, maka hati itu akan gampang dilukai lagi. Minggu yang lalu, saya diundang untuk mendoakan sebuah kantor yang baru dibuka oleh salah satu anak saya. Nah, ternyata acara itu berubah, saudara. Karena ketika datang, ternyata suruh makan dulu. Nah, waktu sedang makan, Roh Kudus bicara kepada saya tentang salah satu karyawan yang akan bekerja di perusahaan itu. Namanya Julian. Nah, saya nggak kenal. Ini sampai anak saya pemilik perusahaan itu kaget. Nah, Julian ini akan menikah 16 November nanti. Saya sampaikan cuma biasa saja. Tapi saudara, dia mengalami zaman Tuhan yang luar biasa. Sampai pemilik perusahaan ini, anak saya itu dan teman-temannya kaget kok bisa begitu. Saya percepat. Dia punya papa, catat tuh, yang sangat baik. Sambil nangis dia cerita. Aduh, papa saya tuh gak pernah bentak saya. Sama sekali. Dia tidak pernah pukul saya. Dia tidak pernah menjahati saya. Dia itu papa yang baik. Tapi saya kecewa dengan dia. Lah, kaget bukan? Ini loh hati yang terluka itu. Saya kecewa dengan dia. Ternyata papa yang baik belum tentu bisa disukai anaknya. Nah, itu buat saya pengalaman pertama. Seringkali yang saya hadapi papanya melukai. Ini tidak. Papanya sayang dia. Tapi yang dia kecewa. Papanya ini tidak pernah punya inisiatif apa-apa untuk menasihati anak ini, untuk mendukung anak ini, untuk mendorong anak ini, untuk menyatakan kamu gak boleh ini, gak boleh itu. Nah, ini buat saya hal baru. Jadi papa ini gak ada inisiatif apa-apa. Kalau anaknya ini tanya, ya silakan kerjakan kalau kamu bisa. Nah, buat ini bukan itu. Nah, klimaks kekecewaannya waktu dia mau menikah. Tidak ada reaksi apa-apa. Ya papa datang nanti. Ya papa begitu. Nah, anak ini mengharapkan bukan itu, Pak. Ajaklah saya bicara. Tanyalah sesuatu. Ini bapak tidak. Wah, buat saya ini sungguh-sungguh menyedihkan sekali. Saudara, akhirnya acara itu berubah. Nah, ayo kita hari ini melihat bagaimana hati kita harus kita jaga. Jadi saya bilang pada anak ini, hatimu yang perlu pulih. Kamu gak bisa merubah papamu, hatimu yang perlu berubah. Ngerti ya saudara? Maka itu mulai hari ini, ayo kita jaga hati kita betul-betul. Ingat loh, cuma 3 hal. Kecewa, jengkel, tersinggung, tersinggung, jengkel, kecewa. Udah, cuma itu saja yang sering kali merusak hati kita. Berikut, janji-janji. Saudara, tidak sedikit orang kecewa karena ada orang janji kepada dia, ternyata janjinya tidak ditepati. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau ada orang berjanji dan tidak ditepati, maaf, betapa bodohnya kita. Terus kita kecewa dan marah pada orang itu. Maaf loh. Orang yang seperti ini, maaf, mentalnya nggak sehat. Loh, yang janji dia dan dia tidak melakukan, untuk apa kita harus marah? Itu haknya dia untuk tidak menepati janjinya. Siapa kita memaksa orang itu untuk menepati janjinya? Maaf loh, kita yang gak tahu malu. Jangan tersinggung. Terus ada yang ngotot lagi, ya kan saya gak minta, dia yang janji kok. Ya sudah, itu haknya dia. Mungkin dia lupa atau bagaimana.
Oi, Ferdian Siasensen, ni hao. Sandra Kuala untuk istri tercinta. Oke ya. Jadi kalau ada orang bisa kecewa karena ada orang janji tidak ditepati, yang salah kita yang menerima janji itu. Jangan menuntut orang itu memenuhi janjinya. Kita nggak punya hak untuk memaksa dia. Maka itu hanya Papa di surga yang tidak pernah ingkar janji. Ini ayat yang terakhir. Ya, wih, ini luar biasa. Ada calon hamba Tuhan pendeta dari Philadelphia, Pak Willy Chung. Dia mengaku sebelum tidur sempat belajar firman ini. Hebat nak. Dengar dan jaga hatimu. Oke. Bilangan 23 ayat 19. Betul. Ya. Ada yang komen guru musik. Jangan berharap pada manusia. Berharap hanya kepada Tuhan saja. Amin. Ya. Bilangan 23 ayat 19. Kita lihat. Terima kasih Papa. Lihat firman ini. Jadi apapun yang membuat kita kecewa, jengkel, tersinggung, apapun. Dan siapapun yang membuat kita gampang tersinggung, jengkel, dan kecewa. Hari ini kita stop semuanya. Udah. Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Tuhan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara, ya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Itu Papa kita. AYT, Tuhan bukanlah manusia, dia tidak akan berbohong. Tuhan bukan anak manusia, dia tidak akan menyesal. Jika dia berfirman, dia melakukannya. Jika dia berbicara, dia menepatinya. Ya sudah. Maka itu saudara, jangan berharap, apalagi menuntut siapa saja. Oh, ada TSI-nya, saya baca. Tuhan, BIS ya. Tuhan tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Bila Tuhan berjanji, haleluya, terima kasih Papa. Bila Papa kita berjanji, pasti ia tepati. Bila ia berbicara, tentu akan terlaksana. TSI-nya, Tuhan itu bukan seperti manusia. Jadi dia tidak pernah berbohong. Makasih Papa, amin. Dia tidak pernah berubah pikiran seperti kita. Semua yang dikatakannya pasti dia lakukan. Semua yang dijanjikannya pasti dia tepati. Terima kasih Papa, terima kasih. Jadi yang sedang belajar ini sedang kecewa dengan seorang dua orang karena saudara mereka janji nggak ditepati. Ya lucunya kita dong. Yang janji-janji dia sendiri nggak nepati dia sendiri, ya biarin. Untuk apa kita kecewa? Lalu kita marah-marah, terus kita jelek-jelekan orang itu. Wah begini, begitu, begini. Ada yang komen, akibat jengkel ditambah kecewa, jadinya malas urusan sama orang tersebut, menghindari keributan di kemudian hari. Nggak usah dihindari. Ya sudahlah. Itu urusan dia dengan Tuhan. Ya betul. Woi, dari Halmahera, luar biasa, betul. Terima kasih, sehat-sehat juga ya, Johnson. Oke ya, jadi hari ini kita berubah. Jengkel, kecewa, tersinggung. Kecewa, tersinggung, jengkel. Baru itu. Nah, begitu ada di antara saudara yang gampang kena tiga hal itu, maka sampah-sampah yang racun-racun yang besar-besar masuk ke hati kita. Luar biasa ini. Ada yang tanya, Lapas Padang izin untuk live, ada ibadah. Oke, lanjutkan, Tuhan memberkati. Jadi mulai hari ini, ayo kita semuanya jadi orang yang berhikmat. Udah. Bagian terakhir ini, saya ceritakannya. Ketika, oke, ini dari Jombang. Masalahnya bukan di Tuhan, tapi manusianya yang suka bikin masalah. Makanya itu jangan mau. Oke, bagian terakhir ini dengarin. Menghadapi semua kejengkelan, kekecewaan, dan ketersinggungan. Cara menghadapi bukan dengan doa, puasa, kelamaan. Menghadapi itu dengan tersenyum.
tersenyumlah. Ketika si kunyuk itu ingin mengotori hati kita, ingin meracuni sumber kehidupan itu hati kita, ingat ini, senyum. Ada orang mengecewakan, menjengkelkan, ya senyum. Senyum saja. Setan itu paling takut dengan orang tersenyum. Yakinkan, saya sudah punya pengalaman yang seperti ini. Bukan untuk saya saja, tapi saya ajarkan kepada banyak orang. Ketika masalah didatangkan oleh si setan, lewat cara apa saja, senyum. Senyumi masalah itu, senyumi. Ya, nggak benci tapi malas aja. Ya sudah, pokoknya senyum saja lah, ngadepi orang seperti itu. Senyum. Aduh, saudara, kalau kita bisa menyenyumi, ini kata benar atau enggak ya? Menyenyumi setan yang sedang ganggu hati saudara, senyum. Setan yang kelepek-kelepek. Percayalah itu. Halo semua ya, anak Lapas Tobelo harus live, puji Tuhan. Maka dengan senyum itu, nggak perlu ada energi yang besar kita keluarkan untuk berjuang, untuk bergumul. Nggak perlu. Cukup senyum. Senyum itu membuat iblis sakit hati. Kalau saudara dan saya suka menyenyumi si setan itu dan segala perbuatannya, tolong cari kalimat yang bagus. Menyenyumi itu apa? Pokoknya memberi senyum lah kepada masalah yang kita hadapi. Senyum saja. Maka kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Jadi kalau saudara dipanas-panasin orang, ya lewat WA, lewat titipan kata orang, senyum saja. Nggak usah diladenin, nggak usah dilanjutkan. Maka itu Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka itu orang gila jarang sakit, karena gembira terus. Ada yang komen, inti pesan yang saya tangkap dari firman Tuhan hari ini adalah kita manusia harus bisa melawan ketagihan dan saling mengasihi. Amin. Betul. Orang hebat anak saya ini, Stephen Kusuma. Marah menghasilkan toksin di tubuh. Senyum menghasilkan endorfin. Hebat, ini nasihat bagus. Benar. Saudara, begitu kita marah, yang keluar racun. Tapi begitu kita senyum, yang keluar endorfin. Itu membuat kita sehat. Puji Tuhan. Betul, Andero. Ayo senyum saja, nggak ada apa saja. Oke ya, rugi marah-marah, betul, nggak ada untungnya. Oke ya, jadi ini cara kita menjaga hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pokoknya mulai hari ini setan akan kelepek-kelepek semua. Neraka akan goncang karena senjata mereka yang dikirim ke saudara dan saya mental balik hanya dengan senyum. Hati akan tetap bersih, tetap ada sukacita, tetap ada gembira. Haleluya. Masih ingat lagu sekolah minggu? Senyum dan berwajah gembira. Masih ingat ya lagu itu ya? Itu ya. Dengar firman di sini sambil ngekek katanya. Betul. Senyum. Dari Kutai Barat. Senang sekali dapat pengajaran dari papi yang biasa dikhianati dan diampaikan oleh orang-orang biasa dibantu. Betul. Senyum saja. Enggak ada masalah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mulai hari ini, jangan ada yang bodoh lagi di antara kita. Senyum, iblis takut. Haleluya. Shalom semuanya.